Gope kali di bro kali. Goceng, emak gua kan orang kaya. Penerbangan, Poncol, Bariwan, gue begitu semua. Yang musuh-musuh utama 52 pasti face to face sama gue. Gua dikejar-kejar sama dia. Kalah lagi, 2 kali kalah gua sama Desdi. Kita datang tuh lagi dikuasain apa kapal. Dulu ini deh kapal apa itu pas kita masuk itu mundur semua. Mau di basis mau di budut istilahnya pokoknya nggak boleh main cewek. Kelas 1 kelas 2 tidak boleh ada pacaran. Gue sendiri nggak pacaran. Saat itu gue nggak pacaran, gue nggak mau pacaran. Bukan nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Jack di channel Budut 52 Pulau Gadung. Kalau di 52 slogannya apa ya? Siapa kita? Lo semua CS gue. Nah, gitu. Kita masih di Saung Bambu nih, masih dalam bulan Ramadan. Kebetulan juga kita masih habis bukber. Ini gue lagi ditemen-temenin sama senior nih. Gua doang junior. Milenial. Ada alumni milenial, Bang P. 96. Siapa dia nih? Nah, ntar kita acak-acak dia nih. Ini ada berapa orang nih kita mau ngeroyokin dia nih. Termasuk dia juga mau ini katanya mau minta pertanggungjawaban ke alumni katanya. Kita dengerin ntar dia ngomong apa. Ya. Nah, selain itu ada tamu istimewa juga dari rival kita nih, anak kapal, penerbangan. Penerbangan mana bang? Halim ya bang ya? Oh Halim. Dari Halim. Kirain kapal Blok M. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu deh. Nah, coba dari siapa yang mau kenalan nih? Dari sini deh nih. Nih ketumnya nih. Ya lu bareng gua aja orang. Silakan bang, diperkenalin bang. Saya GG 96, tamatannya 96. Ane 96 nih, Budut 52 Polgat. Pagi, sore. Siapa namanya? Ujai. Kebiasaan nih mas, suka lewat. Kenalin dulu bang. Gue Johan, anak pagi 1, angkatan 97. 97. Gua Domo 5 pagi 97. Om dengan Apaan? siapa Om? Kenalin aja, kenalin diri. Om ganteng. Nama gue Indra. Gue nggak tahu deh gue angkatan berapa ya. Ya udah 95, 96, 97 dah. Veteran dia. Gua empe 96 STMP GRI 4. Bukan Budut gua nggak tahu. Wah, rival sendirian nih gue nih. Gue Greg, kapal Halim 96 junior. Ya, gue Jack tahun 93 ST4 PGRI. Makasih bang. Nih, kita temanya hari ini ngobrol santai, saling curhat. Ya, nggak tahu nanti siapa yang curhat nih. Mudah-mudahan ada yang mau cerita ya. Katanya sih Bang P nih mau ngomong sesuatu katanya sama senior di sini. Tapi kita nggak tahu nih ada apa yang mau diomongin sama dia nih. Kita langsung tembakannya di Bang P nih. Ayo Bang P, lu mau cerita apaan? Tanggung jawaban nih. Assalamualaikum enggak? Enggak. Langsung waalaikumsalam. Normal lah, nyantai aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari tadi. Gua ceritain dari mana? Selalu lu katanya mau marah-marah mau Bang. Belum nyampe situ marah-marah ntar. Oh, belum. Ya, lu nanya dulu Bang. Lu gimana katanya lu salah masuk sekolah? Gimana ceritanya itu? Awalnya. Iya, awalnya salah masuk sekolah gua. Gimana ceritanya itu? Deketin dong. Udah nggak usah pencet-pencet. Jangan sedih. Iya, gua dulu sebenarnya gua mau masuk SEMIP. Ya. Ya kan? Karena gue banyak cewek mulu itu gue nggak mau disuruh cari sekolah sama emak gue, ya kan? Disuruh nyari sekolah sama emak gue.
Enggak kan dulu naik ada 26. Ada 26. Gue dibawa ke Pasar Baru. Lewat depan Budi Utomo tuh. Gue berhenti. Gue tahu gue itu STM PGRI 4. Gue nggak tahu budut. Jadi katanya nyesel gue. Ya kan? Nah, Emang lu nggak tahu STM PGRI 4 tuh budut, Bang? ya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Penataran Pas penataran pertama. Oh, penataran P4 itu ya. Sama siapa? Pertama kali gue masuk ke penataran P4 tuh. Pertama kali masuk sekolah masih pakai tanah SMP. Tanah SMP. Gue naik 9A. Berangkat di Baswar apa gue di Baswar ketemu sama penerbangan nih sekolahan lu. Terus penerbangan, Bonser, Bariwan banyak deh itu. Iya, Poncol dijegat. Dia pada naik ke atas gitu. Naikin mobil ya. Lu sendiri bareng. Bukan dulu P4 kan pakai ini ya apa? Kayak Nemtek ya. Gede STM PGRI 4. Bangga gue STM PGRI 4 ya. Dikatanya budut. Lah gue nggak ngakuin budut lah. Gue STM PGRI 4 gue bilang gitu. Ditanya sama siapa? Sama anak Bonser si siapa? Resdi. Oh, Resdi. Resdi Baswar. Resdi Baswar, Bang. Resdi Baswar. Dibilang gua ini anak buahnya Jack sama Jamsah. Lah gua aja Jack kayak nggak tahu orang yang mana, gua bilang gitu. Jack sama Jamsah. Dia bilang gitu kan. Ya, nah, yang gua keselnya duit goceng gua dikasih ongkos sama emak gua diambil sama si Resdi. Nah, semenjak saat itu gua dendam sama si Resdi itu. Oh. Dendam sama Resdi. Jadi lo dibetak waktu itu ya? Dan dendam lo sama si Resdi itu. Nah, terus gimana ceritanya lo mau marah-marah tuh, mau minta pertanggungjawaban sama siapa tadi yang 2 senior tuh? Banyak loh, Jack sama Jamsah itu minta pertanggungjawaban. Kenapa gue dikasih warisan jadi perang begitu sama musuh? Malah kagak dibilangin musuh lu yang ini enggak. Disuruh nyari sendiri, yang penting berantem. Pikirannya kan gitu ya. Sial, kata gue. Iya, begitu terus. Kata gue. Lah gue sampai sekarang ini senior gue pada kemana? Gue ditinggalin begini. Iya kan gitu. Iya, Bang Jack, Bang Jamsah pertama tuh. Soalnya dia yang disebut sama si Resdi. Gua nggak disebut belum ya? Hah? Gua nggak disebut kan? Enggak, belum lu Bang. Bang Bobi belum. Belum. Jadi lo minta pertanggungjawaban nih. Iya. Kita minta jawaban Bang Jack apa gimana nih? Nah, iya minta pertanggungjawaban dulu gua sama dia, enak aja. Bang Jack. Bang. Lu kenapa ngasih warisan gua ribut, Bang? Sampai dicari-cari musuh ya? Aduh, bertanya. Tawa-tawain aja. Nih sesinya sesi curhat nih ya. Pendam udah. Goceng, Bos. Bang si Reski diambil. Gede banget goceng tuh. Gara-gara duit goceng nih. Gede lah goceng lah. Goceng dulu kan gede. Gope kali dulu kali. Goceng. Emak gua kan orang kaya. Ongkosnya cepet 200 ya? Apaan patas kan masih bisa pego dulu. Enggak cepet dia enggak pernah bayar cepet ya. Nah. Kita naik ke belakang Bang, dari belakang ke depan Bang. Mereka bingung. Lah goceng mah gede banget jajannya. Gimana tuh Bang Jack? Ada yang minta pertanggungjawaban nih Bang. Nah, lu mau jawab apa itu Bang? Dari mana ya? Sama. Jadi gini, Gua juga kebagian. gini Pe. Kalau lu ngomong kayak gitu, ini sebenarnya Pe kutukan ya menurut gue. Kutukan. Iya. Jadi emang udah kutukan yang apa namanya turun temurun. Ya. Mau nggak mau kita ya imbasnya di kita lah ya. Kita harus terima lah gue boleh ya. Sama Empe mungkin gue juga begitu ya. Jadi tradisi ya, kutukan dan tradisi. Kita sulit untuk mau jelasinnya seperti apa ya. Emang benar kita waktu masuk itu kita nggak ngerti apa-apa. Ini sekolah apa namanya kayak gitu. Yang penting kita sekolah aja. Apalagi tadi waktu penataran kan, penataran masih sama. Gue juga pakai celana pendek juga. Iya, masih celana pendek. Pokoknya masih SMP asal lah kayak gitu kan. Ya kayak gitu juga. Ya didorong-dorong sama senior-senior kan. Suruh maju ribut-ribut kayak gitu. Jadi itu memang kutukan kayak ya. Jadi tradisi turun-menurun. Dari awalnya juga gue dulu pernah jelasin memang kenapa sih kita sebabnya ribut sama rival-rival kita ya kayak gitu. Nggak tahu juga. Udah tradisi. Karena sebelum gue juga udah ada begitu. Jadi ya kita begitu kita tradisi kita ngikutin kita jadi apa pelaku di situ ya kita harus terima kan kayak gitu Pak. Jadi kita harus terima resiko lah ya, resiko turunan lah kayak gitu kalau menurut gue turun temurun memang udah kutukan kayak gitu. Terus terkait sama tadi sempat nyebut sama gue ya salam juga balik lagi ke dia ya siapa tadi namanya si Resdi itu
Mungkin saya sih pun dibatokin dulu gimana bang? Gue nggak tahu juga ya. Memang waktu zaman gue dulu kita Bob ya dulu. Jadi ada sebagian teman memang mungkin ada yang kenal satu gitu. Kedua juga mungkin karena ributnya kita ya zaman dulu. Gue pernah cerita juga. Gue dulu cenderung gue kalau ribut gue face to face. Jadi berhadapan-depan gitu loh. Tetap sama tawuran lempar batu, main apa dari belakang sama. Tapi gue cenderung gue cenderung face to face. Jadi gue ini termasuk orang langka juga di Budut karena gue tuh anak rival kita, gue tempelengin. Gue pernah berapa rival kita gue tempeleng bener-bener di tongkrongannya dia gitu. Nah ya itu mungkin dari situ dia kenal gue mungkin ya dari situ. Karena gue datengin langsung ke TKP, ke tongkrongannya dia, gue tempeleng gitu. Bukannya tawuran enggak, gue tempelengin bener. Dia lagi nongkrong rame-rame kayak gini, gue pukul. Waktu sampai gue pukul lagi di Kebon Nanas ya. Nih, Bobby Alan anak pas 1A, Poncol. Yo, Poncolan. Poncol itu. Itu dia sampai alumni aja masih turun itu. Tuh. Saya Bobby. Alumni masih. Lagi anak-anak tuh gue bilang berhenti di sini. Jadi kita nggak mobil jalan nggak? Turun. Kan nggak tahu. Kita jalan kaki. Gue jalan waktu itu. Sama lu Bob ya sama saya. Gue cuma ngantongin batu doang di sini waktu itu. Dia lagi nongkrong kayak kita lagi nih. Di tongkrongan dia berangkat sekolah. Gue samperin yang ke tengah. Kalau gue nggak mau yang pinggir, gue tengah biar tahu semuanya. Langsung gue samperin, gue liat gue nggak banyak omong. Gue pukul langsung di situ tuh anak. Gue pukul. Nih, bukan di sini kan Budut 4. Nih kalau mau tahu gue bilang kayak gitu. Dulu sombong ya kan ego di Jack gue bilang kayak gitu. Dulu memang sampai waktu itu ngeluarin kartu pelajar ya Bob ya? Kartu pelajarnya dikasih ke gue sampai, nih bang kartu pelajar saya. Sampai gue dibeliin rokok di situ di tongkrongannya dia. Lu bayangin, dia nongkrong di tempatnya dia, gue jadi raja di situ. Anak Budut semua. Nah itu, mungkin dasarnya kayak gitu Pak ya. Gue nggak tahu juga kalau misalkan dia sempat sebut nama gue. Karena gue dulu debutnya face to face. Seringan gue begini gitu loh. Gue gambar-gambar jadi tahu, mata sama mata beradu kayak gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Mungkin ya itu salah satunya kayak gitu. Karena itu satu penerbangan, Poncol, Bariwan. Gue begitu semua. Yang musuh-musuh utama 52 pasti face to face sama gue. Pernah gue gaplokin. Di tongkrongannya bukan lagi tawuran enggak. Kayak gitu. Makanya kutukannya ke lo. Bang Pe. Lo begini. Iya mengutukan gua. Lo gimana, lo udah terima belum nih? Terima gak? Gua harus terima lah. Terus gimana ya lo pas diambil duitnya goceng tuh sama anak Bonser 2 ya? Siang. Anak Bonser 2. Nah, terus lo kelanjutannya gimana? Keluar apa lo ngelanjutin di Budut? Nah. Gue lanjut terus lah. Gue lanjut terus masuk. P4 sampai 7 hari itu. Terus lo ketemu lagi ya masih itu? Enggak, berapa tahun? Hampir setahun lebih itu ketemu Ciresti. Di mana? Di Penas gue ketemu dia. punya ini lagi, punya cerita lo ketemu sama dia. Iya, punya cerita lagi. Gimana ceritanya tuh, Bang? Nggak bisa ceritain lah. Kenapa ngeri sama Ciresti? Kenapa gak bisa ceritain? Ketemu sama Ciresti di Penas. Apa lo salaman? Apa lo minta lagi duit goceng lo? Gue dikejar-kejar sama dia. Kalah lagi, 2 kali kalah gue sama Resti. Ya asli gue 2 kali kalah sama Resti. 2 kali kalah? Berarti gak ada menang-menang ya? Kagak ada gue menang dari dulu. Kagak ada menangin gue berantem bang. Menang gue malu. Dari dulu. Jadi lo ribut kalah mulu Bang? Kalah mulu. Gimana cerita kalahnya Bang? Kayaknya kalau cerita tawuran kan kita menang mulu nih. Cerita kalah gimana cerita? Enggak semuanya menang lah. Pasti kita ada kalah. Pasti kejar-kejar, kalau nggak kejar-kejar dikejar-kejar. Itu aja. Gimana tuh ceritanya? Lo ceritain dong salah satunya. Sama ini nih, sama sekolahan. Sama sekolahan dia? Halim. Di halte. Di halte. Oh di halte ya. Ada zamannya siapa terus? Zamannya si Bekri ya, Bekri Arab ya. Bekri Arab. Gimana cerita itu Bang? Nah gue sendiri tuh praktek pagi. Itu kan anak pagi ya, pagi semuanya. 3 bis nungguin gua. Ya pasti kejar-kejar gua ya, gak pasti menang, pasti kalah itu mah. Dikejar. Iya, dibuat pakai sekop. Nih, padahal satu kampung sama gua. Tapi dia tetap ngejar-ngejar gua karena iya. Iya. 3 bis ngejar gua sendiri. Emang katanya menurut mereka sih gue Cina yang paling dicari. Lo berarti ditandain. Iya.
Padahal anak penerbangan ada juga yang Cina itu Sincek tuh. Iya. Iya kan Sincek kapal. Lu kayaknya baru kali ini ngomong ngaku Cina. Biasanya begitu. Cerita menang nggak ada lo bang? Saya menangnya. Gak ada lah, personilnya tipis banget ya. Tipis ya. Tahu Lu pernah punya cerita tapi berdua tuh. Waktu bentrok bareng tuh berdua. Kan lu tetanggaan tuh. tentang gua. Gua juga nggak ingat Apa ya? Cerita lo lah bang, anak kapal ngalahin anak budut. Nah kan nggak pernah tuh ada cerita tuh. Ini langsung nih di kandang. Kalau di Bekasi gue jarang ikut sih. Paling waktu dari Halim ke Blok M, temu anak mistik. Kayak itunya pecahnya di POM. Jadi anak Halim sebis, anak mistik 3 bisan tuh. Sempet mundur anak mistik. Dibalikin mundur lagi anak kapal. Maju mundur dah. Datang anak Jawa tuh. Anak Jawa bantuin anak kapal, menang dah. Cuman gue sempet kena sama anak mistik. Jatuh. Udah mau disikat dah. Sama anak mistik. Tahu siapa ya? Gue pas naik kelas 3 tuh. Mana ya? Selamat masih ya? Selamat. Kalau selamat nggak ada dia udah almarhum. Ya dikit lagi lah, udah jatuh dikit lagi. Masih inget tuh pakai werpak anak mistiknya. Gue mau dibagi, gue lari. Diseret anak Jawa. Kalau nggak diseret mah nggak tahu dah. Iya. Cuman ya udahlah. Kenangan itu masa lalu. Jadi lo jarang bentrok nih berdua nih? Jarang dia pas diuber-uber di halte, gue ngumpet tuh. Diuber-uber sebis. Dibawain sekop, golok, melu ya. Simpe, waduh, Simpe diuber-uber nih. Gue ngumpet aja di halte sebelah sini dah gue. Ya gitu dah. Ini Pak, lanjut lagi Pak. Kenangan tuh ya, kenangan berdua tuh ya. Nah, waktu acara Bekasi itu bang. Apaan? Waktu slang di Bekasi 98 lo ada nggak? Ada. Ada gua. Gimana itu bang ceritanya bang? Yang lo ingat? Apa yang lo ingat tuh ceritanya tuh? Di Bekasi perform di mana ya? Yang di Bekasi. Oh, slang Bekasi ya. Slang Bekasi. Kepala gua bocor. Oh, di sambit apa itu? Sambit batu bata apa? Sama siapa? Nggak tahu. Pokoknya melayang batu-bata ke gua. Itu anak kapal dinungguin bang ya? Udah. Nah, gimana ceritanya bang? Gue pengen dengar versi kapal. Denger cerita dari junior. Nah, gimana cerita yang lo dapat bang? Ceritanya di mana ya? Ya di sekitar stadion itu. Udah nungguin ya? Udah Udah nungguin. nguasain ya? Sama anak Bariwan. Oh bareng Bariwan? Bareng Bariwan. Ya ternyata burut berapa gerbong tuh, Pak? Banyak ya? Banyak. Sampai satu rangkaian. Satu rangkaian. Dari ujung ke ya udah tuh, slang itu mungkin burut kali yang nguasain ya. Anak burut semuanya. Dulu di konten-konten bener banget katanya anak kapal ininya. Anak kapal yang sebelah mari deket stapnya deket kolam renang tuh. Anak kapal semuanya. Mitra-mitra keluarga. Oh dari Mitra tuh ya? Dari Mitra anak kapal semua. Masuk ke terakhir kalau nggak salah tuh. Anak kapal juga banyak yang kena juga itu. Kena batu. Oh banyak yang kena juga ya? Banyak Nah, kena bukannya batu waktu juga. itu saya ingat gua kapal lo udah gabungan juga tuh. Gabungan. Iya, Poncol, Bonser, Bariwan, banyak. Budut mana? Muter kan tuh budut pertama Ah. tuh, muter dulu. Ternyata burut banyak banget. Hampir apa itu? Sampai gerbong kali itu. Karena lo kiranya yang dari bis doang kan? Dari bis. Nah, sorenya tuh naik kereta tuh. Ternyata banyak banget. Kalau nggak salah itu ada Jayanya juga kita gabung tuh. Gabung Risau sama sama Jaya Jaya, sama Patriot kalau nggak salah. Risau. Risau. Risau yang pakai Sama karet, yang katanya kita kirain Poncol. Tapi kita risau. Kalau nggak salah itu masing, waktu baru gabung. kejadian di Bekasi. Nah coba bang, kasih bang. Jaya. Iya itu yang 98 itu ya. 98. Iya itu kalau budut itu gabungnya tuh sama Jaya. Sama Jaya. Iya. Ya maaf bang ya, itu dulu kita datang tuh lagi dikuasain apa kapal. Sebetulnya Lu dulu ini udah kapal apa itu pas kita masuk itu mundur semua. Jadi kita yang nguasain. Alhamdulillah menang gitu. Masa lu nggak ingat? Alhamdulillah ada menangnya juga gua. Nah, Emang waktu slang anak budut sih emang yang nguasain. Dengar Jadi- ceritanya gitu. Lo berani ngakuin bang ya? Iya budut. Emang anak budut waktu konser slang itu Iya. yang kuasain nih. Nguasain budut waktu slang di Bekasi itu. Kenapa si kakak bilang Gabung sama Jaya asik, kita. budut Jaya. asik. Budut asik. Risau nyusul. Iya. Risau.
Si kakak bilang budut asik. Oke, kita lanjut lagi. Emang rusuh itu rusuh. Penuh jalan batu semua itu. Yang budut yang nguasain waktu konser slang di. Nah, kan sebelum bentrok kita mikir itu sekutu apa lawan kan gitu. Pas kita teriakin, wah dia mundur, berarti musuh, kejar terus tuh. Kita kira sekutu nungguin budut. Wah, udah dah. Ini mah melawan kita mundur semua sampai ke dekat sini nih. Mundur. Lu ikut Bang waktu itu ya? Ada ya? Udah alumni padahal. Udah alumni ya? Tapi waktu itu masih ada siapa yang 99 tuh Owel. Iya. Rombongan dia itu makanya kita ngikut juga. Kita masih ngikut. Masih ngikut. Walaupun udah alumni masih ngikut tuh, masih 98. Bang Indra ikut gak Bang Indra? Dia mah udah kerja dia. Oh udah kerja ya? Kerja. Apa 98? Udah kerja dia. Pulang Tanya dia. pulang kerja langsung cabut. Ikut? Ikut sama gua. Enggak. Ngumpet di mana dia? Enggak. Lu mau gimana? Di gerbong gua. Di gerbong berapa lo? Pulang gua. Enggak yang di gerbong itu yang dari sekolahan. Dari Mayoran. Yang dari Mayoran. Nah, kalau anak-anak Bekasinya udah standby di sini. Stasiun itu ya udah jadi punya kita stasiun. Pokoknya itu. Jadi sebelum datang mereka anak budut dari Kemayoran ke stasiun Bekasi, kita kalah. Cuman anak Bekasi semua di situ adanya. Oh anak Bekasi tau Anak ya? Bekasi. Nah, Rangkaian datang, diacak-acak, nah itu pada mundur. Baru. Itu ada saya itu di situ. Oh ente ada di situ Bang? Ada. Oh ada. Ada. Itu penonton nggak ada yang umum. Pelajar semua. Pokoknya jalanan penuh pelajar. Wah. Itu keosnya di situ. Chaos. Jalanan itu. Chaos ya, habis tuh ya? Habis. Rata banget. Ya ada Daripada lah. pusing mendingan gua pulang kan Iya. dekat rumah belakang stasiun. Oh iya benar. Jalan kaki jalan kaki dia. Lu kan di Peru memang yang deket jadi ya? Curang deh Bang Pe, gimana? Orang dia juga dia pakai halimun kabur. Oh. Nggak tahu kemana. Oh, itu mah beda jangan cerita. Ya itu terakhirnya. Cerita terakhir aja. Iya. Iya kan? Oke, Bang Nomo. Soal mitos nih, lu kan kalau nggak salah nih dulu playboy nih. Iya. Playboy 52 nih. Padahal sama Bang Jack nggak boleh tuh dulu tuh, ada slogan. Tahu nih. Gua mau nanya sama senior juga. Nah, coba lo. Gua yang kocaknya gua tuh dulu dari SMP 234 suruh milih sekolah lanjutan kan ada 3 pilihan. Zaman itu taunya budut itu SM1 Bang. Orang tuh taunya SM1 budut. Ceritanya gue pilih 555 walaupun tulisannya Jalan Budi Utomo, gue nggak tahu itu budut. Dipanggil gue sama kepala sekolah, wali kelas gue, lu ngapain cuma pilih satu sekolah, entah kalau nggak diterima lu masuk swasta, nggak apa-apa. Robert datang karena kan ngeliat daftar tuh. Robert nanya nih Rudi Domo kelas 34 mana orangnya? Oh, Dia alumni SMP gue juga kebetulan. gitu. Rupanya dia itu udah kelas 1 di Budut. Kelas 2 dong. Bukan enggak. Gua baru di SMP gua lulus. Lulus SMP kan 934 gua 934. Dia baru naik kelas 3. Baru nah. Gua masuk Budut kelas 1. Robert kelas 3. Iya. Itu udah ada mitos di Bang Jack. Masih celana SMP suruh turun di Poncol, Bahari Iwan, Advent di Atrium. Nah, masih celana SMP. Terus kesini-sininya gue udah mulai ngerti nih musuh-musuhnya Budut di mana aja nih petak-petaknya ya, mulai dari luar Pulau Gadung. Tapi ada mitos yang gue baru bisa percaya udah kelas 3 Bang Jack. Nggak boleh main cewek di 52. Di basis. Mau di basis, mau di Budut, istilahnya pokoknya nggak boleh main cewek. Untuk kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 tidak boleh ada pacaran. Kelas 3 bebas. Lu percayanya karena apa, Bang? Gua jadi nginget almarhum sih gua jadinya. Gua kelas 1 ya katanya kelas 3 yang boleh bercinta istilahnya ya. Kelas 3 duduk, kelas 2 jaga, kelas 1 di pintu. Itu Bang, sorry Bang ya. Kita berbagi cerita nih. Kelas 1 pokoknya miringin. Di depan si botak, gua di belakang, kadang ada Indra di mesin ya kan. Pokoknya kelas 1 di mesin, di pintu, kelas 2 berdiri tengah, kelas 3 duduk dah pokoknya itu. Tapi nggak boleh pacaran, nggak boleh ada cewek. Sekali waktu kejadian, ya kita sebutnya saat itu bispak lah ya. Anak gambir. Pagi-pagi. Bispak lah bahasanya. Ya. Mawar bilang. Oh, sebut saja bunga ya. Bunga. Tapi kan kita ngomong santai nih ya.
intinya ada perempuan lah tuh pagi-pagi udah agak oleng ya kan, nyamperin tongkrongan kita, anak mana nih 4 diangkut. Percaya nggak percaya, gue itu di Galur bolong tuh 52 rata. Itu kejadian sekali. Kedua begitu lagi, gue kelas 2, almarhum ini kelas 3. Ada cewek juga sebelah dia di dalam bis kita. Mobil nggak rata, tapi pala dia bolong, dicolong dari bawah. Karena kan kita di pintu jaga ya. Tiba-tiba bukan pelajar yang nyerang kita, gembel, pakai baju poncol, depan sekolahan persis, depan. Pas kita udah buka portal kereta, mobil kan mulai jalan satu-satu, ngalir. Nah, di dalam bis kita udah mulai ribut, turunin. Rupanya si Babe panik nih, dia gas di mobil. Gua turun sama almarhum botak, ternyata si almarhum Bang Black ini udah kena. Nah, gue ketinggalan bis, kaki gue nyangkut di pijakan. Sampai nyebrang rel, akhirnya kita ngomel. Udah dibilangin jangan main cewek. Nah, sampai akhirnya gue kelas 3 tuh Bang Jack. Ada SMTK Nakhir sama gue aja, gue bingung. Gue bawa ke Pulau Gadung karena dia pengen ikut sama gue, takut apes, takut sial, kagak dibawa, di cewek nempel. Anak bener Bang, bukan si Bunga, bukan. Anak SMTK kelas 2 tata busana tuh. Dan itu akhirnya terjawab sama gua, mitos itu nyata. Nggak boleh yang namanya, gue sebutnya 52 karena saat itu gua nggak ngomongin basis lain. Di 52 nggak boleh kita pacaran, ada cewek pokoknya. Dan kejadian Bang Jack, 52 tuh rata berapa kali? Rata bolong semua tuh. Nah itu gimana tuh Bang Jack? Kutukan apa lagi yang kau berikan kepada kita? Bisa dijawab nih? Enggak mitos Bang ya. Apes banget gitu. Kalau kepala gue juga bolong Bang akhirnya, kena batu juga. Kami bertanya, Bang Jack menjawab. Temanya udah gitu dah. Temanya ya. Gue objek ini ya. Aduh, jadi ini tadi ada 2 yang gue tangkap nih, ada beberapa sih bagus emang nih, berurutan banget. Jadi gue jawabnya ngacak nggak apa-apa, yang penting ada poin-poin yang itu gue jawab. Yang paling gue ini apa namanya tadi juga disebut kelas 3 santai kan kayak gitu kelas 1. Jadi memang kita apa kata orang tua dulu, kita wajib patuh, wajib tunduk sama nasihat orang tua dulu kan kayak gitu ya. Kalau kita di sekolah wajib ini sama senior-senior kita lah kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senior itu ada manfaatnya, ada benarnya juga. Nah, jadi terkait sama tadi mitos apa enggak, sebetulnya kalau di 52 itu begini, gue nggak jawab budut ya, tapi ini berlaku di budut apa enggak. Jadi 52 itu kan terus terang itu kan gue yang inisiasi ya. Jadi kalau kita mau bentuk sesuatu itu kan yang merepresentasikan diri kita. Ya. Jadi kenapa waktu itu 52 tanda kutip gue larang main cewek? Pertama, gue sendiri gue yang lontarin itu memang. Gue sendiri nggak pacaran. Saat itu gue nggak pacaran, gue nggak mau pacaran. Bukan nggak laku. Nggak laku. Belum laku. Bisa yes, bisa no. Tapi memang kalau gue dulu, gue biasa-biasa aja, maksudnya gue ganteng kagak, apa kagak gue biasa. Kalau untuk idola cewek kayaknya enggak juga. Tapi prinsipnya gue begini. Kenapa gue dulu ada slogan No Woman No Cry? Jadi gue begini, kalau misalkan kita sama cewek, biasanya cenderung kita ya sama cewek itu lebih renggang sama temen-temen yang lain gitu loh. Kalau gue dulu prinsipnya banyakin temen, cewek belakangan lah. Nanti kalau udah banyak temen, lu mau bercewek silakan. Nah, kaitannya di sekolah budut, ya itu apes pasti gue bilang. Kenapa? Kalau lu sama cewek, lu nggak sama temen-temen lu lupa jalan kemana gitu, berdua asik sama temen lu. Tiba-tiba di situ ada musuh lu nggak sadar. Lu di situ jadi objek korban kan? Itu bisa. Itu makanya gue cegah di situ. Dulu di 52 nggak ada yang pacaran. Ada mungkin yang pacaran di belakang gue. Kalau gue sendiri gue jalanin, gue nggak mau pacaran, nggak bokinan juga gue nggak mau. Memang gue gue komit. Apa yang gue sampaikan gue begini. Jadi itu bukannya ini dari budut ya, tapi memang di 52 gue terapin kayak gitu. Kalau minum nggak apa-apa. Kalau minum gue bilang untuk doping, ya kan? Doping biar beranian nggak apa-apa. Jadi memang kayak gitu. Kalau misalkan kita sama cewek, pasti kita maunya sama cewek terus, nggak sama cowok.
Jadi memang justru itu untuk kebaikan kita sih sebetulnya, kebaikan teman-teman sendiri. Emang harus benar, gue bilang kayak gitu. Kalau misalkan kita sama cewek, di luar teman-teman nggak bisa kontrol. Kalau lu misalkan kayak gini nggak ada bantuan kan. Jadi memang itu sih manfaatnya sebetulnya mau gue. Bukannya gue jahat gini, benar itu gue jalanin. Memang waktu itu gue juga memang nggak punya cewek dan gue nggak mau iniin cewek juga. Gue harus komit. Bukan gak laku bang ya? Bukan gak laku, Pe. Ya, bukan gak laku bang, Pe. Emang nggak boleh pacaran. Emang dia nggak mau. Belum laku. Nah, terus sama kelas 3. Tadi udah gue jawab ya. Mau ya, selesai ya jadi ya, tahu ya. Jadi memang tuh komitmen gue kayak gitu supaya apa? Kita semua ini jadi nimbrung ya sama teman-teman, jangan sama ceweknya. Biasanya kan kalau udah sama ceweknya lupa ke teman. Nah, terus terkait sama kelas 3 santai. Ada kalanya itu benar, ada kalanya juga salah. Kenapa? Ini di 52 juga. Gue kelas 3 dulu, mau EPTA. Ribut. Kalau gue kan jiwanya gue nggak bisa diem. Gue waktu itu gue bertanggung jawab untuk anak-anak 52, gue bertanggung jawab semua. Kalau ribut, gue adalah orang yang terakhir keluar dari arena pertandingan. Kalau gue begitu, prinsip gue kayak gitu. Jadi gue nggak mau, gue turun. Nah, cuma zaman gue itu anak-anak tuh nggak enak kalau gue turun. Jangan lu dulu Jack, jangan lu dulu bang, gue dulu gue sanggup. Begitu, itu yang gue pengen kayak gitu. Jadi mentalitas mereka ada gitu loh. Gue dulu nggak pernah gue begini. Kelas 1, memang pernah sekali-kali jalan tuh iniin apa serang kayak gitu. Ada kalanya, tapi gue nggak kayak gitu. Gue justru paling depan, terakhir gue paling belakang. Prinsip gue kayak gitu. Makanya dulu gue rambut gue gondrong sini. Gue pendeknya tuh bukan dicukur sama guru, bukan. Dicukur sama pesantren. Gue ketangkep berapa kali. Gondrong, pocal-pacel, gondrong, pocal-pacel. Gue ketangkep beberapa kali. Jadi hampir semua di Jakarta, gue ada semua nama gue. Sawah Besar gue ada. Polres Jakarta Pusat ada. Polsek Menteng gue ada. Jadi hampir semua itu gue ada. Karena ya kayak gitu. Gue terakhir yang paling anak-anak udah gue harus terakhir di situ. Yaitu jadi gue jadi bantalan aja istilahnya kayak gitu. Dan gue bertanggung jawaban gue nggak nyeselin. Memang gue harus harus nanggung resikonya. Apa yang udah lu bentuk, apa yang lu buat, lu harus mempertanggungjawabkan. Itu bentuk tanggung jawab gue moral sih sebetulnya kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti gue udah gini-gini gue tinggal enak aja. Enggak. Pada saat zaman gue berjibaku terus sampai benar-benar gue lulus. Nah, nyambung lagi ke pertanyaan P. Kenapa tadi senior gue yang nggak ada? Nah itu gue sampai sekarang gue agak nyeselin juga. Begitu gue lulus, kenapa dulu gue nggak tatar? Itu gue nyeselin juga sebetulnya. Jadi memang gini, ini terkait pribadi ya. Kenapa begitu gue lulus dari Budut gue nggak tatar anak-anak, gue nggak bantu anak-anak? Memang waktu itu gue udah janji sama emak gue, nyokap gue. Karena apa? Setiap gue sekolah, gue tuh punya kakak sama adik sama-sama sekolah. Itu emak gue pusing ya gue ini. Kakak gue sekolah nggak peduli, mau itu pulang cepet. Adik gue sekolah nggak peduli. Tapi kalau gue sekolah, emak gue selalu deg-degan. Kalau nggak telepon dari pesantren, telepon dari mana? Gue pernah kejadian sekali. Di rumah sakit. Telepon dari rumah sakit. Pesantren, gue kabur dari pesantren ini. Begitu gue nyampe rumah, gue posisi habis sakit itu. Ribut kan? Begitu di Polsek Menteng itu, mau dipoto-foto gue kabur. Baru nyampe rumah, baru makan itu, polisi udah di depan rumah gue. Mak gue nangis di situ. Kata mak gue, lu kapan lagi? Kok gini terus kan kayak gitu. Nah, itu yang melandasin gue, yang dasarin gue nggak ikut-ikutan lagi ke sekolahan. Karena apa? Gue udah berjanji sama emak gue. Udah mak, gue setelah lulus gue mau di rumah. Walaupun itu satu sisi gue nyesel juga, nggak bisa dampingin teman-teman kayak gitu. Jadi ya itu ya kita bisa ini masing-masing dirilah kayak gitu. Jadi itu sih dari gue, mau ya jawabannya mudah-mudahan supaya kita biar paham semua bahwa apa yang gue sampein itu mungkin untuk kebaikan teman-teman sih sebetulnya. Itu strategi kayak gitu, gue pas udah naik keringet segede-gede jago sama dia juga. Apa naik kontainer ya? Ya Jack ya? Naik kontainer tuh sampai ke Cibitung gitu kan? Kata kelas 3, kelas 2 tuh, kelas 1 turun. Oh, saya ngumpet di bis, di kolong itu. Ngelewatin mereka, bukan mereka ngelewatin kita. Kalau mereka ngelewatin kita kayak SP Nyebarion di 47 tiarap semua dia. Weh, pasar baru dari Juanda udah tiarap perang. Berani dong, kita takut lah kan, pakai baju bebas aja kan. Kita cari yang serem tuh, siapa tuh? Ada yang serem tuh, si Sam tuh kan. Itu anak mana? Anak Budut kata dia. Oh, alhamdulillah berani-berani kali kan gitu ya.